Pukul 6 pagi di apartemen menengah di pinggiran Jakarta, aroma kopi dan roti panggang biasanya menjadi penanda bahwa hari telah dimulai bagi pasangan Restu dan Bella. Mereka adalah potret pasangan ideal di mata rekan-rekan kerja mereka di PT Arta Mandiri, sebuah perusahaan logistik besar. Restu bekerja sebagai manajer operasional, sementara Bella adalah staf senior di bagian keuangan. Restu adalah pria yang sederhana. Baginya, kebahagiaan bukanlah tentang merek pakaian atau destinasi liburan luar negeri setiap musim, melainkan tentang cicilan rumah yang lancar dan meja makan yang selalu penuh dengan tawa. Namun pagi itu, tawa itu tidak ada. "Res, sepatu ini sudah 3 tahun aku pakai," keluh Bella sambil menatap pantofel kulitnya yang sedikit lecet di bagian tumit. Ia mengatakannya sambil memoles gincu merah menyala, kontras dengan wajahnya yang terlihat mendung. Restu tersenyum lembut, mencoba mencairkan suasana. "Bulan depan ya Bel, kita kan baru saja melunasi asuransi tahunan. Nanti kita cari yang paling bagus di mall." Bella hanya mendengus. Bulan depan lagi. Dulu waktu aku masih tinggal bersama papa, aku bahkan tidak perlu meminta untuk beli sepatu baru setiap minggu. Hidup kita ini begitu-begitu saja, Res. Flat, membosankan. Restu tertegun. Ia tahu Bella berasal dari keluarga yang mapan sebelum bisnis ayahnya bangkrut beberapa tahun lalu. Restu telah berusaha keras memberikan kenyamanan, namun standar nyaman bagi Bella ternyata jauh di atas apa yang bisa diberikan oleh gaji seorang manajer tingkat menengah. Rutinitas yang menipu. Di kantor mereka tetap profesional. Restu adalah atasan yang dihormati dan Bella adalah karyawan yang cekatan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik keharmonisan saat makan siang bersama di kantin kantor, ada api ketidakpuasan yang mulai membakar hati Bella. Masalah sebenarnya muncul saat perusahaan mereka kedatangan direktur baru, Dimas. Pria itu muda, kaya raya karena warisan keluarga, dan memiliki aura dominan yang sangat kuat. Dimas seringkali melakukan sidak ke bagian keuangan, dan di sanalah ia mulai memperhatikan Bella. "Kerja bagus Bella, laporanmu sangat rapi," puji Dimas suatu sore saat staf lain sudah pulang. Ia berdiri terlalu dekat, menghirup aroma parfum Bella yang mahal, parfum yang Bella beli dengan uang belanja dapur bulan lalu tanpa sepengetahuan Restu. "Terima kasih, Pak Dimas," jawab Bella dengan nada yang sedikit bergetar. Ada sensasi yang sudah lama tidak ia rasakan, merasa dipuja oleh pria berkuasa. Alasan lembur. Minggu-minggu berikutnya rutinitas di rumah mulai berubah. Bella yang biasanya pulang bersama Restu, kini lebih sering beralasan ada pekerjaan tambahan. "Mas pulang duluan saja, Pak Dimas minta laporan arus kas ini selesai malam ini juga. Dia bilang ini mendesak untuk rapat pemegang saham besok," ujar Bella lewat telepon. Restu yang selalu menaruh kepercayaan penuh pada istrinya hanya bisa menghela napas. "Jangan terlalu lelah, Bel. Perlu Mas temani?" "Tidak usah, nanti malah tidak fokus. Sudah ya, aku tutup dulu." Restu duduk sendirian di ruang tamu mereka yang sepi. Ia merasa ada yang aneh, namun ia menepis pikiran buruk itu. Bella hanya ingin berprestasi, pikirnya. Ia bahkan merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kemewahan, sehingga Bella harus bekerja sekeras itu. Namun Restu tidak tahu bahwa di ruang kerja direktur yang kedap suara di lantai paling atas, Bella tidak sedang menyusun angka-angka di atas kertas. Ia sedang menikmati jamuan makan malam mewah yang dipesan khusus oleh Dimas ke kantor, lengkap dengan anggur mahal yang harganya setara dengan gaji bulanan Restu. "Kamu terlalu cantik untuk hidup dalam kesederhanaan seperti itu, Bella," bisik Dimas sambil membelai jemari Bella yang kini dihiasi cincin berlian baru, pemberian Dimas yang Bella sembunyikan di dalam tas kerjanya setiap kali pulang ke rumah. Firasat yang menjadi nyata. Malam itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Hujan deras mengguyur Jakarta. Restu merasa cemas karena Bella belum juga memberi kabar. Pesan WhatsApp-nya hanya bercentang satu. Khawatir terjadi sesuatu dengan istrinya di kantor yang sudah mulai sepi, Restu mengambil kunci mobil. Mungkin dia ketiduran karena lelah, gumam Restu meyakinkan diri sendiri. Setibanya di gedung kantor, suasana sangat sunyi. Hanya ada lampu lobi yang menyala remang-remang. Satpam di depan menyapa Restu dengan tatapan yang agak aneh, seolah ada sesuatu yang ia ketahui tapi tidak berani ia sampaikan. "Istri saya masih di atas, Pak Restu?" tanya Restu. Iya Pak Restu, sepertinya masih di ruangan Pak Dimas," jawab satpam itu sambil membuang muka. Jantung Restu berdegup kencang. "Ruangan Pak Dimas? Kenapa di sana?" Restu menaiki lift ke lantai 5. Lorong kantor terasa sangat dingin. Ia berjalan menuju ruangan ujung yang lampunya masih menyala.
Pintunya tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang mengeluarkan cahaya keemasan dari lampu meja. Restu bersiap untuk mengetuk, namun tangannya terpaku di udara saat mendengar suara tawa kecil yang sangat ia kenali. Itu suara Bella, tapi itu bukan tawa Bella yang biasa. Itu adalah tawa manja yang penuh dengan godaan. Dengan tangan gemetar, Restu menggorong pintu itu sedikit lebih lebar. Dunianya seakan runtuh seketika di atas sofa kulit mewah milik sang bos. Ia melihat istrinya, wanita yang ia puja, wanita yang ia perjuangkan setiap hari, sedang berada di pelukan Dimas dalam keadaan yang tidak pantas. Dunia Restu menjadi gelap. Kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun hancur dalam satu detik pengkhianatan di bawah lampu kantor temaram. Suasana ruangan yang tadinya hangat oleh kemewahan seketika membeku. Suara engsel pintu yang berderit karena dorongan Restu membuat dua orang di dalam ruangan itu tersentak. Bella menjerit kecil, segera merapikan pakaiannya dengan tangan gemetar. Sementara Dimas bangkit berdiri dengan tenang, seolah-olah apa yang baru saja terjadi hanyalah gangguan kecil di tengah jam kerjanya. Restu terpaku di ambang buntu, napasnya memburu, paru-parunya terasa menyempit. Bella? Hanya nama itu yang mampu keluar dari bibirnya yang keluh. Bella tidak berani menatap mata suaminya. Wajahnya memerah antara malu dan panik. Namun dalam hitungan detik, raut wajah itu berubah menjadi dingin. Ia berdiri di belakang Dimas, mencari perlindungan di balik punggung pria yang lebih kaya itu. Konfrontasi yang menyakitkan. Jadi, ini alasanmu lembur setiap malam. Suara Restu kini terdengar berat dan bergetar karena menahan amarah yang meledak-ledak di dadanya. Dimas melangkah maju, merapikan dasinya yang sedikit miring. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Yang ada hanyalah tatapan meremehkan seorang penguasa kepada bawahannya. Restu, tenangkan dirimu, jangan bertindak emosional, ucap Dimas dengan nada merendahkan. Mari kita bicarakan ini sebagai pria dewasa. Kamu tahu sendiri, Bella tidak bahagia dengan kehidupan yang kamu berikan. Aku hanya memberikan apa yang seharusnya dia dapatkan sejak dulu. Restu mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Itu istriku, Dimas. Kamu tidak punya hak menyentuhnya, apalagi di kantor ini. Istri? Bella tiba-tiba bersuara, suaranya melengking tajam. Istri yang kamu biarkan memakai sepatu usang. Istri yang harus menghitung setiap sen hanya untuk makan enak. Aku lelah, Restu. Aku lelah hidup dalam kesederhanaanmu yang mencekik itu. Bersama Dimas, aku merasa hidup kembali. Aku merasa menjadi diriku yang dulu lagi. Hati Restu rasanya seperti disayat sembilu. Kata-kata Bella jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan fisiknya. Aku bekerja keras untukmu, Bel. Semua yang aku lakukan adalah untuk masa depan kita. Masa depan yang mana? Masa depan di rumah susun yang sempit itu. Bella tertawa sinis, sebuah tawa yang tak pernah Restu dengar sebelumnya. Ancaman dan pilihan. Dimas berjalan perlahan menuju meja kerjanya, mengambil sebatang cerutu dan menyulutnya. Ia menghembuskan asap ke arah Restu. Dengar Restu, aku orang yang murah hati, kata Dimas sambil tersenyum tipis. Kejadian malam ini anggap saja tidak pernah ada. Aku ingin kamu tutup mulut. Jangan ceritakan pada siapapun di kantor ini. Dan jangan coba-coba membuat laporan atau keributan. Restu menatap Dimas dengan tajam. Kamu pikir harga diriku bisa dibeli? Oh, bukan soal membeli harga diri. Ini soal kelangsungan hidupmu. Dimas menyipit mata. Ingat, aku adalah direktur di sini. Satu kata dariku dan kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Tidak hanya itu, aku akan pastikan namamu masuk daftar hitam di semua jaringan perusahaan logistik di kota ini. Kamu akan menjadi pengangguran yang membusuk di jalanan. Pikirkan itu sebelum kamu membuka mulut. Restu beralih menatap Bella, berharap ada secercah penyesalan di wajah istrinya. Bella, ayo pulang. Kita selesaikan ini di rumah. Aku masih bersedia mendengarkanmu jika kamu mau meninggalkan tempat kotor ini. Namun jawaban Bella menghancurkan sisa-sisa harapan Restu. Pulang? Untuk apa? Bella malah mendekat ke arah Dimas dan merangkul elangan pria itu dengan posesif. Aku tidak akan kembali ke kehidupan membosankan itu. Mas Dimas sudah menjanjikan segalanya padaku. Kalau kamu pintar, turuti saja apa katanya. Diam, tetaplah bekerja di sini, dan jangan ganggu kami. Itu lebih baik daripada kamu jadi gelandangan. Keheningan menyergap ruangan itu. Restu merasakan kehancuran yang total. Namun di tengah puing-puing hatinya, muncul sebuah kekuatan yang lahir dari harga diri yang diinjak-injak. Ia menyadari bahwa wanita di depannya bukanlah Bella yang ia cintai. Bella yang ia cintai telah mati bersama kepercayaan yang ia berikan. Restu menarik napas panjang. Ia melepaskan kartu ID karyawannya yang tergantung di lehernya, lalu melemparkannya ke atas meja Dimas.
Aku mungkin tidak punya harta sebanyak kamu, Dimas, tapi aku masih punya harga diri yang tidak bisa kamu beli dengan ancaman apapun. Ucap Restu dengan suara yang tenang namun sangat tajam. Ia kemudian menatap Bella untuk terakhir kalinya. Dan kamu, Bella, silahkan nikmati kemewahan yang kamu dambakan ini. Tapi ingat satu hal, kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah abadi. Cih, sok suci, umpat Bella. Pergi sana, aku muak melihat wajahmu yang menyedihkan itu. Restu berbalik tanpa menoleh lagi. Ia berjalan menyusuri koridor kantor yang gelap dengan langkah mantap. Di parkiran di bawah guyuran hujan yang mulai mereda, ia masuk ke dalam mobil tuanya. Tangisnya pecah di balik kemudi, bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilangan sosok yang ia anggap sebagai rumah. Malam itu Restu pulang hanya untuk mengambil pakaian-pakaiannya. Ia meninggalkan kunci apartemen di atas meja makan, tepat di samping foto pernikahan mereka yang ia tengkurapkan. Restu pergi menuju kegelapan malam tanpa tahu harus kemana. Namun ia membawa satu janji pada dirinya sendiri. Ia akan bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa integritas jauh lebih berharga daripada tumpukan emas yang diperoleh dengan cara yang rendah. Sementara itu di lantai atas kantor, Bella dan Dimas merayakan kepergian Restu dengan dentingan gelas kristal, tak menyadari bahwa roda nasib baru saja mulai berputar ke arah yang tidak mereka duga. Kepergian Restu dari PT Arta Mandiri menjadi buah bibir yang singkat di kalangan karyawan. Namun, dengan kekuasaan Dimas, gosip itu diredam dengan narasi bahwa Restu mengundirkan diri karena masalah performa. Bella, yang kini secara terang-terangan menjadi anak emas sang direktur, naik jabatan menjadi manajer keuangan. Ia merasa telah memenangkan segalanya: cinta, harta, dan status sosial. Namun, di luar sana, Restu sedang merajut kembali sisa-sisa hidupnya yang hancur. Awal yang baru. Restu memulai hidup dari nol. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil yang jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Bulan-bulan pertama adalah masa yang sulit. Uang tabungannya menipis, namun semangatnya tidak luntur. Ia melamar ke berbagai perusahaan, namun ancaman Dimas terbukti nyata. Beberapa perusahaan logistik besar menolak lamarannya setelah mendengar namanya. Sampai suatu hari, ia diterima di sebuah perusahaan ekspor-impor yang sedang berkembang, Global Sinergi. Pemiliknya, Pak Gunawan, adalah seorang pria tua yang sangat menghargai kejujuran di atas segalanya. "Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang tentangmu di perusahaan lamamu," ujar Pak Gunawan saat wawancara. "Aku melihat caramu bekerja, logikamu tajam, dan kamu punya integritas. Bergabunglah dengan kami." Restu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia bekerja seolah tidak ada hari esok. Ia sering menjadi orang pertama yang datang dan orang terakhir yang pulang. Ketelitiannya dalam mengelola rantai pasok dan keberaniannya mengambil keputusan strategis membuat Global Sinergi tumbuh pesat dalam waktu 2 tahun. Benih kehancuran Dimas dan Bella. Sementara itu di PT Arta Mandiri, kemewahan mulai menunjukkan taringnya yang beracun. Dimas yang merasa posisinya tak tergoyahkan mulai lalai. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di klub malam atau liburan mewah bersama Bella daripada memantau operasional perusahaan. Bella yang kini memegang kendali keuangan tidak memiliki kompetensi yang mumpuni untuk level manajerial. Kebiasaannya yang dulu gila belanja dan hidup glamor kini meledak tanpa kendali. Ia sering memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi pengeluaran pribadinya yang fantastis. Tas-tas merek luar negeri, perhiasan berlian, dan mobil mewah terbaru menghiasi hidupnya. "Mas Dimas, kita butuh renovasi kantor ini. Sudah ketinggalan zaman," ucap Bella suatu hari, merayu Dimas untuk mengeluarkan anggaran miliaran rupiah yang sebenarnya adalah dana cadangan operasional. Dimas yang terbutakan oleh pesona Bella menyetujuinya tanpa pikir panjang. Ia tidak menyadari bahwa di bawah kepemimpinannya, banyak klien besar yang mulai merasa kecewa karena keterlambatan pengiriman dan kesalahan administrasi yang dilakukan staf yang tidak kompeten. Staf yang dipilih Bella hanya berdasarkan kesetiaan padanya, bukan kemampuan. Krisis yang tak terelakkan. Puncaknya terjadi ketika sebuah audit eksternal menemukan adanya lubang besar dalam kas perusahaan. Hutang vendor menumpuk dan bunga pinjaman bank mulai mencekik. Dimas panik. Ia mencoba menutupi lubang itu dengan meminjam uang pada lintah darat kelas kakap karena bank sudah tidak lagi memberikan kucuran dana. "Bagaimana ini, Bel? Kita bisa bangkrut kalau tender besar bulan depan gagal," ujar Dimas dengan wajah pucat menatap tumpukan tagihan. Bella bukannya memberi solusi, malah mengeluh.
Kamu kan direktur, masa masalah seperti ini tidak bisa diatasi? Aku tidak mau tahu, Mas. Jadwal liburanku ke Paris minggu depan tidak boleh batal. Ego dan gaya hidup mewah telah membutakan mereka dari kenyataan bahwa pondasi bisnis mereka sedang keropos dan siap runtuh kapan saja. Pertemuan yang tak terduga. 2 tahun telah berlalu. Restu kini bukan lagi manajer biasa. Berkat kinerjanya yang luar biasa, Pak Dunawan mengangkatnya menjadi CEO Global Sinergi. Ia kini berpakaian rapi, terlihat lebih berwibawa, namun tetap rendah hati. Suatu sore, asisten Restu masuk ke ruangannya. Pak Restu, ada perwakilan dari PT Arta Mandiri yang ingin bertemu. Mereka memohon untuk mengajukan kerjasama pendanaan atau akuisisi karena perusahaan mereka sedang dalam ambang pailit. Restu terdiam sejenak. Ia memutar kursi kerjanya menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum dendam, namun senyum syukur atas keadilan semesta. "Siapa yang datang?" tanya Restu. "Pemiliknya langsung, Pak. Dimas dan manajer keuangannya, Ibu Bella." Restu mengangguk pelan. "Suruh mereka masuk, tapi biarkan mereka menunggu di lobi selama 1 jam. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya membutuhkan sesuatu yang sangat penting." Di lobi mewah Global Sinergi, Dimas dan Bella duduk dengan gelisah. Pakaian mereka masih terlihat mewah, namun wajah mereka kuyu dan penuh kecemasan. Mereka tidak tahu bahwa penyelamat yang mereka harapkan adalah pria yang 2 tahun lalu mereka injak-injak harga dirinya. 1 jam berlalu seperti selamanya bagi Dimas dan Bella di lobi Global Sinergi. Dimas terus-menerus melihat jam tangannya, sementara Bella tampak sibuk menutupi wajahnya dengan bedak, berusaha menyembunyikan rona pucat akibat stres dikejar penagih hutang. "Kenapa CEO perusahaan ini lama sekali sih? Apa dia tidak tahu kita sedang terburu-buru?" Keluh Bella dengan nada sombong yang tersisa. "Diamlah, Bel, kita yang butuh mereka. Jika kita tidak dapat suntikan dana hari ini, kantor kita akan disegel besok pagi," bentak Dimas. Hubungan mereka yang dulunya penuh kemesraan kini hanya menyisahkan ketegangan dan saling menyalahkan. Akhirnya asisten CEO menghampiri mereka. "Mari Bapak dan Ibu, Pak CEO sudah siap menemui Anda di ruangannya." Pertemuan puncak. Dimas merapikan jasnya, mencoba menampilkan sisa-sisa wibawanya, sementara Bella berjalan di belakangnya dengan angkuh. Pintu ruang kerja yang besar itu terbuka. Seorang pria tampak duduk membelakangi mereka, menatap pemandangan kota dari balik kaca besar. "Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu," ucap Dimas dengan nada yang sangat sopan, hampir menjilat. "Kami datang membawa proposal penyelamatan aset. PT Arta Mandiri memiliki prospek yang..." Pria itu memutar kursinya perlahan. Bella hampir menjatuhkan tas merek Chanel miliknya yang merupakan barang sisa kejayaannya. Dimas terpaku, mulutnya menganga, kata-katanya tertahan di tenggorokan. "Restu?" desis Bella, suaranya nyaris tak terdengar. Restu menatap mereka dengan wajah tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Hanya ada tatapan dingin seorang pria yang sudah selesai dengan masa lalunya. "Lanjutkan, Pak Dimas. Saya sedang mendengarkan prospek yang Anda maksud," kata Restu sambil melipat tangan di atas meja mahogani yang berkilau. Maksud saya, Pak Restu? Bagaimana mungkin?" Dimas terbata-bata. Kamu pemilik perusahaan raksasa ini." "Saya bukan pemiliknya. Saya hanya dipercaya oleh pemilik aslinya karena menurut beliau, saya punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, integritas." Restu menekankan kata terakhir itu hingga membuat Bella menunduk dalam. Penolakan yang menghancurkan. Dimas mencoba menguasai diri. Ia menyodorkan map proposal dengan tangan gemetar. "Pak Restu, tolong lupakan masa lalu. Kami sangat butuh bantuan ini. Perusahaan kita, maksud saya perusahaan lama Anda, bisa diselamatkan jika Global Sinergi mau menyuntikkan dana." Restu mengambil proposal itu, membacanya sekilas, lalu meletakkannya kembali ke meja tanpa membukanya lebih dalam. "Saya sudah melihat laporan keuangan kalian sebelum kalian sampai di sini," kata Restu tenang. "Banyak pengeluaran fiktif, gaya hidup pribadi yang dibebankan ke perusahaan, dan hutang pada pihak ketiga yang bunganya tidak masuk akal. Sebagai profesional, saya tidak mungkin menginvestasikan uang perusahaan saya ke dalam lubang hitam yang disebabkan oleh ketamakan dan ketidakmampuan manajerial." Bella tiba-tiba maju, mencoba menggunakan cara lamanya. Ia mendekat ke meja Restu dengan tatapan memelas. "Res, aku tahu aku salah. Aku hilaf dulu. Tolong bantu kami. Aku tidak mau kehilangan semuanya. Kita bisa mulai lagi." Restu menatap mantan istrinya itu.
Ia melihat wanita yang dulu sangat ia cintai, kini terlihat begitu rendah karena memohon demi materi. "Maaf, Ibu Bella, bagi saya Anda adalah orang asing yang sedang mencoba merusak integritas kantor saya. Silahkan keluar. Keputusan saya sudah bulat. Global Sinergi menolak kerjasama ini." Kehancuran total. Dunia seolah runtuh bagi Dimas dan Bella. Saat mereka keluar dari gedung Global Sinergi, beberapa orang penagih hutang berpakaian hitam sudah menunggu Dimas di parkiran. Terjadi keributan besar. Dimas diseret masuk ke dalam mobil karena tak mampu membayar cicilan hutang pribadinya. Seminggu kemudian, PT Arta Mandiri resmi dinyatakan bangkrut. Gedung kantor mereka disegel oleh bank. Seluruh aset pribadi Dimas disita, termasuk rumah dan mobil mewah yang selama ini dipamerkan Bella. Bella yang tidak terbiasa hidup susah terus menyalahkan Dimas. Dimas yang stres dan jatuh miskin akhirnya melampiaskan kemarahannya pada Bella. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan itu akhirnya hancur dalam perceraian yang tragis. Tak ada harta yang bisa diperebutkan, hanya hutang yang tersisa. Keadilan semesta. Setahun setelah pertemuan singkat di pasar itu, kehidupan Restu telah mencapai titik ketenangan yang selama ini dia dambakan. Dia bukan lagi pria yang berusaha membuktikan sesuatu kepada dunia. Dia adalah pria yang telah berdamai dengan masa lalunya. Menemukan makna baru. Restu tidak membiarkan kesuksesannya di Global Sinergi menjadikan pribadi yang angkuh seperti Dimas. Sebaliknya, dia menggunakan posisinya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ia mendirikan sebuah yayasan beasiswa bagi anak-anak karyawan yang kurang mampu, memastikan bahwa tidak ada orang lain yang harus merasa putus asa secara ekonomi seperti yang dirasakannya dulu. Suatu sore, Restu duduk di balkon rumah barunya, sebuah rumah yang asri, penuh dengan tanaman hijau, jauh dari kesan mewah yang berlebihan, namun sangat nyaman. Di tangannya ada sebuah surat undangan dari sebuah universitas ternama menjadi pembicara tamu tentang etika bisnis dan integritas. Dia tersenyum tipis. Ternyata luka yang dulu disayat oleh Bella dan Dimas telah pulih sempurna, meninggalkan bekas luka yang justru membuatnya lebih kuat. "Kopi atau teh, Mas?" Suara lembut itu membuyarkan lamunannya. Seorang wanita bernama Sarah berjalan mendekat. Sarah adalah seorang arsitek yang Restu temui saat proyek pembangunan panti asuhan setahun yang lalu. Berbeda dengan Bella, Sarah adalah sosok yang sederhana, cerdas, dan mencintai Restu apa adanya, bahkan saat Restu menceritakan semua kegagalannya di masa lalu. "Kopi saja, Sarah. Terima kasih," jawab Restu sambil meraih tangan wanita itu. Bersama Sarah, Restu belajar bahwa cinta sejati tidak menuntut gemilau berlian. Cinta sejati adalah tentang siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat badai datang, bukan siapa yang menari bersamamu di bawah cahaya lampu pesta, lalu pergi saat listrik padam. Penutup. Restu melihat ke arah langit yang mulai berwarna jingga. Ia teringat kembali pada Bella di pasar dan Dimas yang entah di mana. Tidak ada lagi rasa perih di dadanya. Ia menyadari sebuah hakikat terdalam tentang kehidupan. Harta yang hilang bisa dicari kembali dengan kerja keras. Jabatan yang hilang bisa direbut kembali dengan prestasi. Namun harga diri yang dijual tak akan pernah bisa dibeli kembali dengan harga berapapun. Restu menutup bukunya, bangkit dari kursi dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ia meninggalkan bayang-bayang pengkhianatan di belakangnya, menyambut masa depan yang kini ia bangun di atas pondasi kejujuran dan ketulusan. Roda nasib mungkin akan terus berputar, namun bagi Restu, ia sudah menemukan poros yang tepat untuk tetap tegak berdiri.